قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita masih dalam bab Al-Muraqabah, masih pada hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Dan sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, hadis ini yaitu hadis Jibril yang merupakan hadis yang menyebutkan tentang maratib ad-din, ya, tingkatan daripada, ya, agama kita. Dan di dalam penjelasan ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, menjelaskan, ya, tidak hanya yang berkaitan dengan masalah muraqabah yaitu tentang al-ihsan, tetapi, ya, juga beliau, ya, rahimahullah ta'ala, ya, menjelaskan, ya, semua yang terkait di dalam hadis ini, yaitu al-Islam, kemudian al-iman, ya, kemudian al-ihsan, dan hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat yang disebutkan di dalam hadis ini. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bagian pertama dari tingkatan yang pertama, yaitu al-Islam, ya, syahadatu alla ilaha illallah. Itu baru pada poin, ya, syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi, ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya beliau katakan wa qauluhu wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Persaksian ini memberikan, ya, satu konsekuensi kepada kita, yaitu kewajiban untuk bersaksi, mengucapkannya dengan lisan kita, dan diyakini dengan hati kita bahwa Muhammad SAW itu adalah Rasul, adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala ilal alamina jami'an rahmatan bil alamin, ya, kepada seluruh alam semesta, sebagai bentuk rahmat, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus
Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat untuk alam semesta. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau illa kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat ya bagi alam semesta. Juga bagian dari konsekuensi persaksian kita ini adalah an tu'mina bi annahu khatamun nabiyyin, mengimani bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah seorang ayah dari salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasul, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup daripada nabi. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi setelahnya. Man idda'an nubuwwata ba'dahu fahuwa kafirun kadzibun. Siapa yang mengaku ya sebagai nabi setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti adalah seorang pendusta dan dia kafir. Siapa yang mengimani ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, telah menetapkan Muhammad itu adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Penutup para rasul, tidak ada lagi rasul setelahnya. Sehingga orang yang mengimani, yang percaya ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang telah keluar dari Islam. Wa yalzamu min hadhihi syahadah an nattabi'ahu fi syari'atihi wa fi sunnatihi. Termasuk di dalam ya konsekuensi daripada syahadat ini, ya syahadat bahwa Muhammad adalah rasul, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban kita mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa alla tabtadi'a fi dinihi ma laysa minhu. Tidak boleh kita melakukan ya kreasi-kreasi di dalam agama kita, membuat-buat hal yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini. Walihada naqul, oleh karena itu kita katakan, kata beliau rahimahullahu taala, inna ashabal bid'ah alladzina yabtadi'una fi syari'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam ma laysa minha innahum lam yuhaqqiqu syahadata anna Muhammad Rasulullah. Ya, bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, yang menyebarkan perbuatan-perbuatan bid'ah, ya mereka melakukan kreasi-kreasi amalan di dalam agama ini padahal tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejatinya mereka belum merealisasikan syahadat ini. Orang-orang yang membuat kreasi-kreasi baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejatinya mereka belum merealisasikan ucapan mereka asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa in qalu, sekalipun mereka mengatakan innana nuhibbuhu wa nu'azzimuhu, sekalipun mereka mengatakan kami mencintai Muhammad, tidaklah kami melakukan perbuatan ini kecuali karena cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena pengagungan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sebutkan bahwasanya bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti pengagungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ittiba'u sunnatihi, mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran. Ini sudah sering kita sebutkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbu lakum ya wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai aku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ya maka ikutilah aku. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka yang berkata cinta kepada Allah, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka dan mengampuni dosa-dosa
dosa-dosa mereka. Maka siapa yang mengatakan cinta kepada Rasul, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan cinta itu tidak sekedar dengan perkataan saja. Kita mengatakan cinta kepada Allah atau cinta kepada Rasul, tapi harus dibuktikan, dan pembuktiannya itu adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan membuat kreasi-kreasi baru dalam agama ini lalu kemudian mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sebuah syair yang menyebutkan kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidaka. Setiap orang mengaku kekasihnya punya hubungan dengan Laila, padahal si Laila tidak mengenalnya. Maka orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku sebagai ahlus sunnah, tetapi ternyata ciri-ciri daripada ahlus sunnah, ciri-ciri daripada pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pada mereka. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau sekiranya cintamu itu benar, cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benar, la ata'tahu, maka engkau akan menaatinya. Menaati Allah Subhanahu wa taala, menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencinta itu dia pasti akan mengikuti siapa yang dia cintai. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengukur kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan kesesuaian amalan-amalan kita dengan ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal bid'atu madmunuha haqiqatul qadahi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya jemaah sekalian bahwa perbuatan-perbuatan bid'ah itu mengandung celaan, mengandung tuduhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang melakukan bid'ah, yang memunculkan amalan-amalan baru dalam agama ini, sejatinya mereka menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama yaqulu hadzal mubtadi', seolah-olah pelaku bid'ah ini mengatakan innar Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yukmil ad-dina wal syariah. Seolah-olah dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyempurnakan agama ini. Seolah-olah dia mengatakan syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum sempurna. Masih ada yang disembunyikan atau yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Jadi walaupun tidak dengan lisan mengatakan demikian, tetapi perbuatan itu menunjukkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, fil bid'ati tsumma fil bid'ati mahdzurun akhar. Dalam perkara-perkara bid'ah atau bagi pelaku-pelaku bid'ah ini ada bahaya, bahaya yang paling besar. Wa huwa annahu yatadamman takdziba qaulillahi ta'ala. Dari mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah itu, seolah-olah, dan ini bukti bahwa mereka mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan itu. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sempurna, sudah selesai. Tidak ada lagi syariat-syariat yang baru. Lalu kemudian datang para pelaku-pelaku bid'ah ini mengatakan, oh ini baik, ini bagian dari agama kita. Ini mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia mengatakan bahwa ayat ini tidak relevan. Ayat ini tidak benar, masih ada yang belum diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah berbahaya. Perkara yang berbahaya, menyebabkan apa? Kekufuran, mengeluarkan dari Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau rahimahullahu taala menyebutkan tentang ayat ini, li'anna Allah taala idza kana akmalad din fa ma'nahu annahu la dina ba'da ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan
ya, bahwa dia telah menyempurnakan agama ini, itu pertanda bahwa tidak ada lagi ajaran agama setelah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'il mubtadi'un syar'u fi dinillahi ma laysa minhu. Sedangkan mereka para pegiat bid'ah itu melakukan apa-apa yang tidak disyariatkan di dalam agama. Itu berbahaya. Baik itu dalam bentuk ucapan-ucapan, zikir-zikir yang dibaca, yang mereka mengharapkan pahala, mengharapkan kebaikan dari zikir-zikir tersebut, padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau gerakan-gerakan tertentu dalam ibadah yang mereka lakukan, ya, termasuk di dalamnya, karena para ulama menyebutkan berkaitan dengan masalah ibadah, ya, pertama yang harus kita perhatikan zat daripada ibadah itu. Apakah dia diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kalau diajarkan, oke, itu adalah syariat, itu adalah sunnah. Maka lihat yang kedua, bagaimana SOP-nya pelaksanaan ibadah itu, tata cara pelaksanaan ibadah itu. Adakah tata cara tertentu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada, misalnya, ya, maka kita lakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak disebutkan secara khusus tata caranya, tetapi hanya menyebutkan zat ibadah, maka tidak boleh pula kita menentukan secara khusus tata caranya. Termasuk di dalamnya juga adalah penentuan masalah apa? Jumlah. Apakah Nabi SAW menetapkan jumlah-jumlah tertentu dari ibadah-ibadah tertentu? Kalau ditetapkan oleh Nabi SAW, maka kita mengikuti sesuai dengan ketetapan Rasulullah SAW. Ya, seperti salat misalnya. Salat telah ditetapkan oleh Nabi SAW, tata caranya, SOP-nya sudah ada, jumlahnya sudah ada, waktunya sudah ada. Maka kita mengikuti seperti apa yang ditetapkan oleh Rasul SAW. Zikir-zikir misalnya, zikir setelah salat, subhanallah berapa kali? 33 kali. Itu ditetapkan oleh Nabi SAW, maka kita lakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Jangan kita mengatakan, saya mau berzikir setelah salat tidak cukup 33 kali, 100 kali. Itu menyelisihi sunnah Rasul SAW. Adapun zikir-zikir yang disebutkan secara umum, ya, misalnya Nabi SAW menyebutkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ini adalah zikir yang terbaik, atau kalimat la ilaha illallah adalah afdal, seutama-utamanya zikir. Nabi SAW tidak menetapkan apa? Tata cara pelaksanaannya, gerakan-gerakannya. Nabi SAW tidak menetapkan juga berapa kali kita menyebutkannya. Maka kita mengucapkannya, zikir-zikir tersebut sebanyak yang kita sanggupi, sebanyak yang kita mampu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh hal-hal yang berkaitan dengan sunnah, dengan ajaran Nabi SAW, itu semuanya sudah jelas. Nabi SAW telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau SAW mengatakan, Allahumma fashhad, ya Allah persaksikanlah, inni qad ballagtu, aku telah menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Ya. Maka perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan yang berbahaya. Ya, kita harus menghindarinya dan mengingatkan manusia dari bahayanya perbuatan bid'ah itu. Jangan menganggap remeh perbuatan bid'ah ini. Karena di dalamnya mengandung dua perkara ini yang disebutkan oleh Syekh, ya, rahimahullah taala. Pertama itu menuduh Nabi SAW tidak menyampaikan risalah secara utuh. Yang kedua mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min tamami syahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusaddiqahu fima akhbara bihi. Termasuk kesempurnaan daripada syahadat kita, persaksian kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, adalah kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika riwayat yang menyebutkan tentang kabar tersebut terbukti dia adalah riwayat yang sahih, atau paling minimal dia adalah riwayat yang hasan, ya, dalam istilah ilmu hadis
ada istilah sahih, ada istilah hasan, ada istilah dhaif, ya lemah. Ya sahih dan hasan wajib diamalkan. Dhaif ya tidak boleh. Ya kecuali dalam perkara-perkara fadhailul a'mal, dan itu pun diperselisihkan oleh para ulama. Masih banyak hadis-hadis sahih, hadis-hadis hasan yang wajib untuk kita amalkan yang belum kita amalkan. Maka sejatinya tidak perlu ya bagi kita untuk mengamalkan hadis-hadis yang dhaif. Ada syarat-syaratnya juga untuk mengamalkan hadis-hadis dhaif. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma sahha anhu wajib 'alaika an tusaddiqa bihi. Semua yang terbukti hadis sahih atau minimal dia adalah hadis hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita membenarkannya. Hal-hal yang berkaitan dengan perkara gaib, ya tentang perkara-perkara yang terjadi di kubur, ya hal-hal yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Ini wajib bagi kita untuk membenarkannya. Wa an la tu'arida hadha bi'aqlika wa taqdiratika wa tasawwuratika, dan jangan kita membenturkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu dengan akal kita. Jangan kita mengatakan ini tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal ya sudah tidak diterima. Itu akan menyebabkan kekufuran, jemaah sekalian. Karena kewajiban kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kewajiban kita membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal kita itu punya keterbatasan. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika itu belum mampu kita cerna, maka yang kita tuduh lemah itu adalah akal kita. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara menurut wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkataan dari kalangan para salafus saleh dahulu, ya, beliau katakan yang maknanya, apabila mendapati satu dalil yang tidak mampu engkau cerna, ya, atau engkau katakan tidak masuk dalam akalmu, fattahim aqlak, maka tuduhlah akalmu, tuduhlah pikiranmu, karena akal kita terbatas. Sedangkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran yang pasti. Kayak contoh jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila lalat jatuh di air minum, jangan langsung diangkat dan dibuang, tapi celupkan dulu. Ambil lalatnya baru dibuang, airnya diminum. Ini kalau kita pikir loh, ini kan justru mencemplungkan sesuatu yang lebih buruk. Ini dalam akal kita. Tetapi ternyata dalam pembuktiannya apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran. Pada lalat itu ada racun dan ada penawarnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia katakan bukan berdasarkan nafsu beliau, tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dalam urusan agama ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara memperturutkan hawa nafsunya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara menyampaikan risalah ini sesuai dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akal kita ya kita gunakan untuk ya mencerna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mencerna hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, merenungi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala akal kita tidak mampu untuk mencernanya, maka tuduhlah akal kita, akal saya ini tidak mampu untuk mencernanya. Tapi mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Sehingga sikap seorang mukmin, sikap seorang ahlus sunnah, ya, sikap seorang ahlus sunnah ketika mendapati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang sesuatu, apa ucapan mereka? Sami'na wa amanna wa saddaqna. Ya. Kalau biasa yang sering kita dengar sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami beriman dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami benarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kami dengar dan kami patuhi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sikap seorang mukmin, ya, seorang ahlu sunnah, ya, ketika mendapati dalil-dalil Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma an yaqul kaifa kadza kaifa yakunu kadza fa hadza ghairu mu'min haqiqatan. Ini kata beliau, kalau sudah terdapat hadis yang sahih, ya, tentang satu kabar, satu informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita masih membenturkan dengan pikiran kita, kenapa begini? Masa sih? Dan seterusnya, yaitu tandanya bahwa dia belum sepenuhnya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika yukhsha ala ulaikal qaum alladziina yuhakkimuna 'uqulahum fima akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikhawatirkan bagi orang-orang yang mereka menjadikan akal mereka itu sebagai hakim, ya, dikhawatirkan orang-orang yang menjadikan akal mereka sebagai hakim, yang menetapkan, yang menentukan apa yang harus diimani, apa yang tidak harus diimani, padahal dalil telah menyebutkan dengan jelas. Dikhawatirkan mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa menyebabkan mereka keluar dari Islam, wal iyad billah. Li'annahum in kanu la yaqbaluna illa bima syahidat bihi uquluhum wa uquluhum la syakka annaha qasiratun fa innahum lam yu'minu haqqan bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yashhadu annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajhil haqiqah. Jadi kalau masih meragukan khabar, masih meragukan, ya, informasi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah jelas, ya, kesahihannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berarti ucapan dia, ya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu belum dia terapkan. Ya. Ucapan kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu seperti, ya, kalau saya, ya, ibaratkan, ya, seperti kita sudah benar-benar menyerahkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalas, sami'na wa amanna wa saddaqna. Saya dengar apa yang dikatakan oleh Nabi, saya beriman padanya, dan saya juga membenarkan semua yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau katakan, ya, mereka yang masih ragu ini menunjukkan dha'fu, ya, bahwa syahadat mereka itu lemah, ya, syahadat mereka lemah. Kadzalika min tahqiqi syahadati anna Muhammadan Rasulullah alla tabluwa fihi. Termasuk, ya, dalam merealisasikan ucapan kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah tidak gulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak berlebih-lebihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatanziluhu manzilatan akbar minal manzilati allati anzalahu Allahu iyyaha, ya, tidak gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara tidak memposisikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagaimana yang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa posisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Abduhu wa rasuluhu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abdun. Apa itu abdun? Hamba. Ya, dia adalah hamba. Nah, hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki kesamaan, ya, dalam hal basyariyah, sifat kemanusiaannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surah Al-Kahfi bagian terakhir, ya, ayat yang terakhir. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah basyar. Apa itu basyar? Manusia seperti kalian. Manusia seperti kalian. Ini memberikan makna bahwasanya apa yang dialami oleh manusia pada umumnya itu juga dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat kemanusiaan itu ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Yang membedakan antara kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ini kelanjutan dalam ayat ini. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan wahai Muhammad, aku ini adalah manusia seperti kalian. Hanya saja ada wahyu yang diwahyukan kepadaku. Dan itu menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam wajib bagi kita mengimaninya dan membenarkannya. Itu yang membedakan ya antara beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan manusia yang lainnya. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dan tidak boleh ya kita gulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita yang memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas daripada apa yang telah diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mithlu haula'i alladziina ya'taqiduna anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yakshifu ad-durr. Ya, contoh ya gulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang meyakini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menolak kemudaratan, bisa mengangkat bahaya, bisa menolak bahaya. Sehingga kemudian mereka pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perbuatan kesyirikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang mengatakan masya Allahu wa syi'ta, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aja'altani lillahi niddan? Apakah engkau mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Qul masya Allah thumma syi'ta. Katakan, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian kehendakmu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, beliau adalah abdun, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengangkat kemudaratan, mengangkat bahaya, yang mencegah bahaya tertimpa kepada manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hanya sekedar wali yang kedudukan para wali itu di bawah daripada kedudukan para nabi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolak bala, ya, tidak bisa mencegah bahaya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mendatangkan manfaat. Ya. Kecuali dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengikutinya maka manfaat itu akan kita dapatkan. Tapi kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, lalu kemudian kita minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah cara yang keliru. Ini adalah perbuatan kesyirikan. Kita minta keselamatan misalnya, kita minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini memposisikan Rasul setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan kesyirikan. Ada yang belum menikah misalnya, lalu kemudian dia titip pesan kepada orang yang pergi haji atau pergi umrah, sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya disegerakan jodohku. Ya, ini salah dalam meminta. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi la yamliku li nafsihi syai'an abada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah wafat, ya, beliau tidak lagi memiliki kemampuan apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang masih hidup dengan cara apa? Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika beliau sudah wafat, maka tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada orang yang masih hidup. Buktinya para sahabat radhiyallahu anhum ketika mengalami masa kering, ya, masa kemarau yang panjang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu sebagai
khalifah, maka beliau kemudian mengumpulkan penduduk Madinah. Beliau mengumpulkan penduduk Madinah. Mereka kemudian melakukan salat istisqa. Mereka melakukan salat istisqa. Setelah mereka melakukan salat istisqa, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina. Ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan nabimu. Dahulu ini kapan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Bagaimana para sahabat bertawassul dengan Nabi ketika masih hidup? Dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada riwayat yang menyebutkan seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, di negeri kami telah binasa. Tanaman-tanaman semuanya rusak, hewan-hewan semuanya mati. Kenapa? Karena kekeringan. Doakan kepada Allah supaya Allah turunkan hujan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Sampai berhari-hari hujan turun. Datang lagi utusannya dari kaum tersebut. "Ya Rasulullah, halakna, binasa kami." Kenapa? Banjir. Belum berhenti hujan. Doakan supaya Allah Subhanahu wa taala berhentikan hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali berdoa dan berhenti hujannya. Ini tawassulnya para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Dan ini dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina." Dulu kami bertawassul dengan nabimu, dan engkau pun menurunkan hujan kepada kami. "Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina." Dan sekarang ini kami bertawassul dengan pamannya nabimu, maka turunkanlah hujan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan demikian, dan Al-Abbas pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka, langsung kemudian Umar bin Khattab memanggil, "Ud'ullaha lana." Ya Abbas, ya wahai Abbas, berdoalah kepada Allah. Ini di mana? Di Madinah. Kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Madinah. Apakah Abbas radhiyallahu anhu lebih mulia daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masih hidup, beliau adalah manusia yang paling mulia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tetap beliau adalah makhluk yang paling mulia. Tapi kenapa para sahabat meminta kepada Abbas radhiyallahu anhu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dekat mereka? Itu pertanda bahwa orang yang sudah wafat tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang masih hidup. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mempraktekannya. Namun sekarang kita saksikan tidak sedikit dari orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka juga yang datang pada orang-orang yang lebih rendah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta di kuburan-kuburan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, lebih dekat daripada urat leher kita. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku dekat dan aku menjawab, mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah tawassul ini sudah pernah kita sebutkan. Yang pertama itu bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Dalilnya sudah pernah kita sebutkan. 3 orang yang yang terjebak di dalam gua. Kemudian bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ingin kita minta. Allahu Ar-Razzaq. Allahu Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rizki. Kita menginginkan rizki. Ya Razzaq, ya Razzaq urzuqna.
Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bertawassul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Dalilnya ini perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sesoleh apapun seseorang, ketika dia sudah wafat, maka dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para sahabat radhiyallahu anhum tidak meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah wafat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan di dalam hadisnya, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha." Ketika seorang itu sudah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya. Tidak ada lagi amalannya, ya. Dia tidak bisa lagi memberikan manfaat apa-apa pada dirinya, apalagi kepada orang lain. Sudah terputus semuanya. Yang bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut ketika dia sudah meninggal adalah sedekatin jariyah. Ya, sedekah yang dia berikan. Ya, dari sedekah itu banyak orang yang mendapatkan manfaat dan terus mendapatkan manfaat. Maka selama orang-orang mendapatkan manfaat dari sedekahnya itu, dia mendapatkan kebaikan. Dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Selama kita mengajarkan kebaikan kepada seorang, kita mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan benar, dan orang tersebut benar-benar dia jadi tahu membaca Al-Quran dengan benar. Selama dia membaca Al-Quran, setiap huruf yang dia baca mendapatkan 10 kebaikan, maka 10 kebaikan itu terus mengalir kepada kita yang mengajarkannya. Kemudian yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Ini yang bermanfaat. Orang yang sudah meninggal tidak bisa mendapatkan manfaat apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa dari amal yang dia kerjakan kecuali ini 3 ini. Maka satu hal yang ajaib, satu hal yang aneh, ya, ketika Nabi SAW sudah mengatakan demikian, para sahabat radhiyallahu anhum telah mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu datang orang-orang belakangan mengatakan yang seperti ini boleh, yang seperti ini bagus, yang seperti ini baik, kita mendapatkan pahala darinya. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan oleh Rasul SAW ketika beliau ya memanggil, ya menunggu di haud, ya di telaganya. Beliau memanggil, ini umatku, karena ada bekas-bekas wudhu dari tubuh mereka. Tapi kemudian datang malaikat mengatakan, la innahum baddalu dinak. Tidak, mereka ini tidak, karena mereka telah merubah agamamu. Siapa mereka? Ahlul bid'ah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi la yamliku syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak memiliki kemampuan apa-apa lagi ketika beliau sudah wafat. La yamliku an yad'u lak wa huwa fi qabrihi abada. Dia tidak akan lagi bisa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah ya untuk kita yang masih hidup sementara beliau sudah wafat. Faman anzalahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah fa innahu lam yuhaqqiq syahadata anna Muhammadan Rasulullah. Maka siapa yang memposisikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas dari posisi yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya, sejatinya dia belum merealisasikan syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Bal syahida anna Muhammadan Rabbun ma'allah. Na'udzubillah. Tapi justru ketika dia melakukan seperti apa yang kita sebutkan tadi, yang dia realisasikan itu adalah Muhammad setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Itu adalah kesyirikan, termasuk syirik besar. Dan kalau sudah syirik besar berarti keluar dari Islam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk Isya. Fadhal bi adzan. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW ketika beliau sudah wafat, beliau tidak bisa lagi memberikan manfaat apa-apa kepada orang yang masih hidup. Dan siapa yang meminta kepada Rasul SAW, maka sesungguhnya dia telah memposisikan Rasul SAW sejajar dengan Allah Jalla wa'ala, dan itu adalah perbuatan kesyirikan. Karena Muhammad SAW adalah seorang hamba, ya, sebagaimana yang selalu kita ucapkan di dalam salat kita, dalam tasyahud kita, ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita ibadahi, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu, adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa abdun ka ghairihi minal ibad marbubun. Maka Muhammad SAW itu adalah hamba, ya, sebagaimana hamba-hamba yang lainnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ma'bud, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang disembah. Wa huwa Rabb, dan Dia adalah pencipta. Idzan naqulu li haula'il ladzina najiduhum yaghluna bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yunzilunahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah, naqulu lahum innakum lam tuhaqqiqu la syahadata an la ilaha illallah wa la syahadata anna Muhammadan Rasulullah. Oleh karena itu kata beliau rahimahullah taala, bagi orang-orang yang gulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi orang-orang yang gulu, ya, berlebih-lebihan, ya, memposisikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejatinya mereka belum merealisasikan syahadat yang mereka ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gulu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam memposisikan dia setara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti dia tidak merealisasikan la ilaha illallah. Masih ada yang dia jadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesyirikan. Fal muhim, maka kata beliau rahimahullah taala, ya, hal yang penting di sini jemaah sekalian, anna hataini syahadataini alaihima madarun azim kullul Islam fahuwa alaihima, bahwa kedua syahadat ini, ya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ini mencakup seluruh aspek agama kita. Apabila ada orang yang ingin membahasnya, ya, mempelajarinya, ya, mentadabburinya, menyelami, ya, dua kalimat syahadat ini, maka berhari-hari dia membutuhkan waktu untuk menjelaskannya, untuk menjabarkannya. Dari makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya, ya, dan segalanya butuh berhari-hari kita untuk mendalami. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, kalimat ini kepada penduduk Mekah, menanamkan pemahaman terhadap kalimat ini kepada penduduk Mekah. Berapa lama? 13 tahun. Nabi SAW mengajarkan, memahamkan kepada orang-orang Arab tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu selama 13 tahun. Kita sudah berapa tahun belajar mendalami, ya, kedua syahadat ini. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan, ya, pelajaran kepada kita bahwasanya, ya, mendalami, mempelajari dua kalimat ini saja, yang itu adalah inti daripada ajaran agama kita, itu membutuhkan mujahadah, kesungguhan, ya, tidak hanya menyisakan waktu untuk belajar, ya, memanfaatkan sisa-sisa waktu kita, dan kebanyakan kita di situ, ya, nanti kalau ada waktu, ya, lebih banyak waktu kita kemana? Entah itu urusan duniawi, entah urusan senang-senang dan sebagainya, ya.
Kita tidak menafikan ada tanggung jawab, ada kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Tapi ingat, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita jadikan thalabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari tentang perkara-perkara yang penting dalam agama ini hanya pada sisa-sisa waktu kita. Ya, tapi jadikan itu sebagai waktu utama kita untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh usia kita. Oh, saya ini setua, masa mau belajar dari awal lagi? Tidak. Disebutkan bahwasanya talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya, menuntut ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai sampai liang lahat, sampai mati. Ya, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika beliau ditanya, kemana-mana bawa pena, kemana-mana bawa pena dengan kertas. Ditanya oleh muridnya, oleh sahabatnya, sampai kapan kita begini ya Imam? Apa jawab beliau? Bil mahbarah ilal makbarah. Ya, dengan pena ini kita akan terus sampai ke kuburan. Artinya sampai mati. Dalam kesempatan yang lain beliau ditanya, ila mata hakadha ya Imam? Ya, sampai kapan kita begini wahai Imam, dari satu majelis ke majelis yang lain, entah mengambil ilmu atau memberikan ilmu. Ya. Mata rahah ya Imam, kapan kita istirahat? Apa jawaban beliau rahimahullah taala? Rehat itu, istirahat itu kalau salah satu kakimu sudah melangkah masuk ke dalam surga. Kalau masih di dunia, lalu kemudian kita katakan, capek saya hadir di majelis ilmu. Maka kata sebagian ulama, man akhadha ar-rahata fala rahata lahu. Siapa yang telah mengambil rehatnya di dunia, maka siap-siap nanti di akhirat tidak ada istirahatnya. Dan istirahatnya kita di akhirat itu ketika masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahlul jannah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, lidzalika tidak ar-ruknu ats-tsani, iqamis shalah. Jadi tadi itu rukun yang pertama. Ya, rukun yang pertama yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan salat. As-salatu summiyat salatan li'annaha silatun bainal 'abdi wa bainallah. Jadi salat itu dinamakan dia salat li'annaha karena di situ ada silah, ada hubungan, menghubungkan antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insana idza qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu wa muhawiruhu. Ketika seorang mendirikan salat, sejatinya dia sedang bermunajat kepada Allah. Dia sedang berhiwar, dia sedang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Allah Subhanahu wa taala qala. Ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dan hambaku itu menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku dia mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berkata, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan ketika dia berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala
berkata, asna alayya abdi, sungguhnya hambaku telah memuliakanku. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi, ketika sang hamba berkata maliki yaumiddin, maka Allah berkata, sungguh dia telah mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika sang hamba itu berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah berkata, hadza baini wa baina 'abdi. Ya, maka Allah berkata kepadanya, ini adalah separuh antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini adalah untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ya tentang orang yang mendirikan salat di saat dia membaca surah Al-Fatihah, maka dia sedang berhiwar, ya sedang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, fata'ammal muhawaratan wa munajatan bainal insani wa baina rabbih. Perhatikan di sini jemaah sekalian, ya percakapan, ya munajat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Wa ma'adzalika fal katsiru minna fi hadhil munajat mu'ridun biqalbihi. Tapi dengan demikian banyak kita dapati di antara kita, bahkan kita ya banyak di saat salat, di saat membaca ayat ini, hati kita terbang kemana-mana. Ya, hati kita pada pekerjaan kita, kesibukan-kesibukan ya di luar daripada salat. Padahal ya kalau kita renungi baik-baik ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya maka kita akan merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang saleh. Mereka merasakan rehat, ya benar-benar beristirahat ketika salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, ya buatlah kami ini beristirahat dengan salat. Jadi rehatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika salat. Dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimahullah taala, fal wajibu alaina, yang wajib kita lakukan jemaah sekalian, wa nas'alullaha an yu'inana alaih, ya kita juga bermohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita, ya memberikan nikmat ya yang besar ya pada diri kita, ya an yuhdira ya au an takuna qulubuna hadiratan fi halis shalah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita itu benar-benar hadir ketika sedang salat, hatta tabra'a dhimmatuna wa hatta tantafi'a biha, ya supaya tanggung jawab kita lepas dan kita juga mendapatkan manfaat yang besar dari salat yang kita kerjakan. Ya penting bagi kita untuk mentadabburi, untuk memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana aktivitas kita sehari-hari? Alhamdulillah kita salat 5 waktu. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu? Kalau kita mendapati diri kita masih berjibaku, masih santai dengan perkara-perkara yang keji, masih menganggap itu adalah hal yang biasa, perkara-perkara yang mungkar, dalam hati kita juga tidak mengingkarinya, maka dipertanyakan salat kita. Kualitas daripada salat kita itu dipertanyakan. Orang-orang yang benar-benar mereka mendirikan salat
ya, orang-orang yang benar-benar mendirikan salat, ya, dan saat dia mendirikan salat, ya, hatinya hadir, ya, maka inilah yang akan mencegah dirinya dari perkara keji dan mungkar itu. Perlu untuk kita selalu introspeksi jemaah sekalian, ya, karena apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan ini pasti, ya, satu kebenaran, ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari kesesuaian, ya, salat yang kita lakukan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin sudah sesuai secara zahirnya. Tetapi batin kita, hati kita, ya, dalam mengerjakan salat itu, kalau sudah, ya, terbebas dari riya, sudah terbebas dari sum'ah, alhamdulillah, ya. Tetapi hadirnya hati kita di saat salat, kita mampu, ya, menghadirkan sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan ini, seperti kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, kita merasa Allah Subhanahu wa taala menjawab apa ucapan kita. Itulah kekhusyuan. Dan ini jemaah sekalian adalah suatu yang berat dan harus kita usahakan, ya, agar supaya sampai pada derajat demikian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, وقد فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة من الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Perkara salat ini adalah perkara yang agung, perkara yang paling mulia dari semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat adalah satu-satunya yang diwajibkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya tanpa melalui perantara Jibril alaihissalam. Langsung diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha ketika Isra dan Mi'raj. Dari masalah waktu pensyariatannya, ya, para ulama sebutkan itu adalah waktu yang paling, di antara waktu yang paling mulia, itu saat Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sisi tempat, ya, ya, disyariatkannya ibadah salat ini, itu adalah di tempat yang paling tinggi, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lainnya semuanya melalui perantara Jibril. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi. Tapi salat di langit, ya, diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, ya, kemuliaan daripada salat tersebut. Ibadah-ibadah yang lainnya ketika kita tidak sanggup melakukannya, maka bisa diganti dengan amalan yang lain. Ya, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak sanggup melakukannya, itu bisa digantikan dengan amalan yang lain. Puasa misalnya, sudah tidak sanggup puasa maka dengan fidyah. Haji kalau tidak sanggup, ya sudah, gugur kewajiban. Zakat tidak punya, ya tidak mengeluarkan zakat. Kalau salat tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri melakukannya, ya. Kalau tidak bisa duduk, tidak bisa duduk berbaring tidak bisa bergerak dengan isyarat mata, ya. Ya, kalau kita katakan mata sudah tidak bisa bergerak, ya berarti sudah mati. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan salat. Maka orang-orang yang mengabaikan perkara salat ini, jemaah sekalian, telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum atau al-ahdu baina wa bainal kuffar as-salah. Perjanjian kita dengan mereka, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang di luar Islam, yang membedakan antara kita dengan mereka orang-orang kafir itu adalah salat. Dan ini, dari hadis ini
ya para ulama menyebutkan bahwa orang-orang yang meninggalkan salat dia telah kafir. Ya, sekalipun dalam istilah kafir ini diperdebatkan oleh sebahagian dari kalangan para ulama. Kafir keluar dari Islam ataupun kafir yang tidak keluar dari Islam. Akan tetapi hukumannya bagi mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, ya, dia disuruh bertaubat oleh Amirul Mukminin, oleh penguasa, disuruh bertobat. Kalau tidak bertobat maka dihukum. Apa hukumannya? Ini kadang kita tidak tahu. Kadang saudara-saudara kita juga tidak tahu. Dan kadang juga di antara para ustadz atau penceramah tidak menyampaikan. Orang yang meninggalkan salat maka dia disuruh bertaubat oleh hakim, oleh penguasa. Artinya di sini tangkap, dibawa ke depan penguasa, bertaubat dari perbuatanmu yang meninggalkan salat. Nah, bertaubat dari perbuatan meninggalkan salat dengan cara ya salat, mendirikan salat. Kalau tidak mau, apa hukumannya? Apa hukumannya? Dipancung, dibunuh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan itu. Dia dibunuh karena apa? Setara dengan orang yang membunuh maka dibunuh. Had. Dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dia dibunuh karena apa? Murtad, keluar dari Islam. Diperselisihkan oleh para ulama ya status orang yang meninggalkan salat. Dan di zaman kita ini jemaah sekalian, betapa mudah orang-orang meninggalkan salat waliyadzubillah. Nah, kita selalu mengintrospeksi diri, kita selalu mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita. Ya, perhatikan masalah salat ini. Nabi SAW juga telah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah shalah. Perkara yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba pada hari kiamat, ya, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salat. Kalau salatnya baik maka amalan-amalan yang lain itu baik, dia selamat. Kalau salatnya rusak maka dia celaka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fas-salatu was-salat. Perhatikan ya salat kita. Tidak hanya sekedar kita memperhatikan kesesuaian salat kita dengan sunnah Nabi SAW, tapi juga perhatikan kualitas ya kehadiran hati kita di saat mendirikan salat itu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mengikuti ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله